Oke, kita ketemu lagi. Sekarang gua ada bintang tamu, Yansen. Yansen siapa sih? Gua nggak tahu nama lengkap lu. Yansen Wijaya. Oh, Yansen Wijaya. Ini dari halaman 1 ya kan. Kalau Wih, kemarin rame-rame ya Liga Idol, itu kan salah satu pengkritik paling paling frontal ya. kayaknya sebenarnya bukan satu-satunya sih, tapi lebih tepatnya satu-satunya yang berani. Iya. Ya udah, mungkin langsung aja ya, kayak mungkin diceritain Ya, dulu nih halaman 1 tuh sebenarnya apa sih? Ya berdirinya kapan, tujuannya apa? Nah, lu sendiri di sana sebagai apa gitu? oke. Jadi gue di halaman 1 sih sebagai founder ya, karena dulu juga sendiri jalaninnya, cuma sekarang udah ada tim. Jadi dulu gue di EVOS tahun 2020 akhir gue memutuskan buat resign karena ada bisnis keluarga yang harus dijalanin dulu. Jadinya yaudah gue ngomong sama tim, sama bos-bos EVOS, gue mesti cabut gitu, karena ada urusan keluarga. Oke, jadi sebelum gue cabut sebenarnya gue udah mikir dulu mau ngapain lah ya, karena gue masih suka gitu loh sama e-sports kan. Karena gue teman-teman banyak di e-sports, terus ada koneksi lah, ada beberapa koneksi juga di e-sports yang lumayan oke gitu. Jadi ya udah, gue coba iseng-iseng deh bikin media. Tapi awalnya tuh nggak tahu sebenarnya bikin media buat apaan, cuma buat seru-seruan doang sebenarnya. Terus hari pertama itu followers nge-boost tuh gara-gara teman-teman kayak Eko Aura gitu-gitu mau bantuin repost story gitu loh. Iya. Terus hari pertama berapa ribu, sampai sekarang sih udah 23.000 lah, 23.000 sekian followers. Wah, Tujuannya tuh sebenarnya awalnya buat seru-seruan gitu. Cuma makin kesini kok ngelihat perkembangan e-sports seru, tapi belum ada media yang berani ngeritik gitu loh, Mas. Kalau di luar gitu ya, kalau di politik, kalau di isu-isu yang lebih general kan media udah banyak banget tuh yang bisa kritik sana sini openly lah, secara terbuka gitu. Kalau di e-sports gue rasa belum ada. That's why belakangan ini kita vokal banget soal itu, karena memang kayaknya udah menemukan nih ritme halaman 1 tuh mau kemana sih jalannya gitu. Mantap. Nah, terus lo sebenarnya tujuan dibalik kritik itu apa sih? Apa emang lu nggak takut juga gitu didatengin tukang bakso gitu? Sebenarnya bukan takut sih, Mas, lebih ke arah khawatir gue sebenarnya. Karena gue dan tim udah sepakat buat kalau misalnya kita sebagai media harus netral gitu. Ketika ada yang keliru dari apa yang kita pahami gitu ya, kita kritik. Cuma kritiknya itu kita nggak boleh kritik asal-asalan, tapi kita spitting facts gitu, ngerti nggak maksudnya kan? Apa yang menurut kita udah ada di rules gitu misalnya, terus lu melenceng, ya udah kita kritik. Lu kenapa nggak ngikutin rules yang udah di set gitu. Jadi bukan ke arah takut, tapi ke arah khawatir kalau semua yang kita sampai itu takutnya nggak nyampe gitu loh. Takutnya ada yang nggak ngerti. Cuma untungnya gitu ya, gue juga kurang tahu sih. Gue juga kaget sebenarnya, ternyata netizen kita itu sebenarnya udah pada ngerti gitu loh. Cuma waktu ngeliat komen, akhirnya ada media yang gini-gini, akhirnya ada media yang gini-gini. Wah, thank you. Nah, kita sekarang baru ngerti. Oh, ternyata dari dulu tuh sebenarnya udah ngerti, cuma nggak ada yang ngewadahin gitu. Gitu. Gue nggak bilang media yang lain bias sana sini ya, cuma so far yang gue tahu, gue sendiri nih yang jadi terdepan buat kritik sana sini. Ya kalau yang lain kan kalau yang lain kan ada kepentingan ya, bos-bosnya gitu. Lu yang ngomong ya, bukan gue. Gue tahu kok, nggak apa-apa. Nah, lu kan orang lama ya sebenarnya ya. Dulu tadi lu cerita pernah di EVOS gitu. Pendapat lu perbedaan e-sport dulu sama sekarang tuh, dulu tuh maksudnya pas ketika lu di EVOS gitu ya, zaman-zaman MPL season 1 berarti ya? Pas sebelum itu malah MPL, bahkan sebelum MPL. Ya. Udah jauh lah, Mas, gila, udah nggak bisa dibandingin lagi sebenarnya, karena udah kayak bumi sama langit lah. Kalau dulu itu zaman kita ya, zaman gua malah ada yang lebih
expert lagi dari gue, kayak Corey Chap gitu udah jauh lebih lama lagi kan di e-sports. Itu dulu zamannya hadiah cuma gaming gear. Hadiah gaming gear. Dulu EVOS juga pernah ke luar ke Jakarta dulu ya, di Jakarta di Lotte kalau nggak salah, hadiahnya cuma 1,5 juta. Terus jauh-jauh kita ke Malang, dari sini ke Surabaya naik pesawat, dari Surabaya ke Malang naik mobilnya mogok di tengah jalan. Terus anak-anak pada naik ojek dari sini ke warnet di Malang, cuma buat dapetin berapa juta gitu. Jadi kalau sekarang hadiahnya udah puluhan juta, ratusan juta, itu dari price pool aja udah beda banget kan, Mas. Ekosistemnya sih menurut gue udah lebih kebentuk kalau sekarang. Dulu gaji pro player belum ada ya. Gaji pro player dulu ada, cuma bisa inilah di bawah UMR lah gue bisa bilang. Sekarang minimal udah berapa puluh juta gitu, beda deh. Iya sih. Nah ini to be fair nih, kalau kita ngomong asosiasi ya, tadi kan e-sport dulu juga. E-sport dulu kan sebenarnya juga udah ada asosiasi juga kan. Indonesia tuh bahkan punya 4 sepanjang sejarah tuh ada 4 ya kan. Dan itu sebenarnya to be fair ya sorry to say ya, kayak nggak bagus-bagus amat juga gitu kan. IESPA juga dulu sering dikritik anak-anak lama gitu kan. FEI sama AVGI juga nggak kedengeran gitu kan, sepak terjangnya ini ngapain aja nih dua asosiasi ini. Nah terus menurut lu kan udah di posisi, pernah di tim e-sport, pernah di posisi media gitu kan. Nah menurut lu masalahnya kenapa sih kok ya asosiasi kok gitu-gitu lagi gitu loh? Menurut gue sih ya kepentingan kali ya Mas ya. Gitu loh. Jadi yang IESPA, gue pernah nanya ini waktu di Clubhouse. Lu tahu Clubhouse kan? Clubhouse waktu pertama kali booming, di dalam room itu ada banyak teman-teman e-sport juga. Gue nggak tahu ada lu apa enggak ya, gue lupa. Cuma gue nanya di situ. Jadi dari awal sampai sekarang, dari tahun 2016 sampai 2021, tugasnya IESPA itu ngapain sih gitu? Karena nggak kerasa aja sebagai rakyat gitu ya, rakyat e-sport gitu. Pemerintahan e-sportsnya tuh nggak ada, nggak ngapa-ngapain gitu. I mean, menurut gue sih nggak merasa ya, gue pribadi nggak ngerasa. Lalu muncul AVGI, lalu ada FEI, itu juga gue nggak tahu sebenarnya kepentingannya kayak gimana, programnya kayak apa, itu gue nggak tahu, to be honest. Bukan gue menjelekkan ya, tapi gue nggak tahu. Nah, terus muncul PBSI yang langsung di bawah KONI ya, kalau nggak salah, Komite Olahraga Nasional Indonesia kan, yang resmi langsung dibawahi sama pemerintah, lalu supervisornya adalah Pak Sandiaga Uno sendiri. Dan menurut gue ini sebenarnya terobosan yang bagus gitu, karena isinya jajaran-jajarannya itu adalah orang-orang lama e-sports. Waksekjennya Pak Ape, lalu ketua-ketua bidangnya itu ada Hartman, ada Gary, banyaklah teman-teman lama di e-sports juga. Dan menurut gue ini sebenarnya waktu awal PBSI muncul, gue harapannya gede banget ke PBSI. Cuma sampai sekarang setelah gue telaah gitu ya, undang-undang yang udah keputusan yang udah dibikin itu, ada beberapa poin sebenarnya yang masih miss gitu. Makanya yang kayak kemarin itu menurut gue ya blunder lah, biasa ya, blunder lah. Kalau Pak Frankie Ong denger ya, ini blunder Pak buat lu Pak. Gitu ya, frankly speaking aja lah, kita nggak usah tutup-tutupan lah. Gue juga di media juga udah gamblang kan penjabarannya, jelas banget kalau misalnya Pak Frankie Ong blunder gitu. Nggak usah IG story lah Pak, kita ini aja lah, diskusi aja terbuka gitu kan. Folius juga sempat ngomong gitu. Dan menurut gue berasa nih bantuan PBSI setelah SEA Games sebenarnya. Karena tanpa PBSI mungkin atlet-atlet kita kayak atlet Mobile Legends cewek, terus yang lain-lain itu sulit gitu loh Mas. Berasa kan dulu kalau mau bela negara itu sulit banget izinnya gitu loh, paspor bikin sendiri, izin harus minta sana sini gitu loh. Cuma ada PBSI ini kita kebantu sebenarnya, kalau gue ngerasain ya, itu lebih dipermudah lah bikin izinnya, surat menyurat pemerintahan jadi lebih enak dengan adanya PBSI gitu. Jadi ya sebenarnya masih plus minus kalau gue sekarang. Cuma ya hopefully ya, dengan kemarin beritakan muncul tuh Asian Games sama ISF 2023, orang-orangnya yang inilah yang udah kredibel lah. Udah ada prestasinya di bidang masing-masing gitu loh. Hartman sama EVOS-nya, Gary sama Boom-nya, Pak Edi di IESPA-nya,
terus satu lagi gue lupa tuh namanya, sorry Bu. Intinya ya, orang-orang ini kredibel. Ya Misok ya, kurang tahu sih, sorry Mas. Ya intinya ini menurut gue move bagus lah dari PBSI ya, despite apa yang mereka udah sebelumnya blunder itu. Ini jadi kayak balikin kepercayaan orang-orang yang udah PBSI ngapain sih. Ya. Terus gue up kok di media, gue netral aja sebenarnya kalau PBSI bagus. Gue report yang bagus juga. Kalau misalnya mereka miss ya gue kritik. It happens to everyone lah, gak cuma PBSI. Di tim juga, individual juga. Ya namanya media bebas. Bener. Kalau menurut lu nih sebenarnya kan, kalau menurut gue ya kan sebenarnya ada banyak problem ya yang bisa dikerjain si asosiasi nih ketimbang ngerusuin MPL nih. Setuju banget. Nah menurut lu sebenarnya apa sih yang lebih penting dikerjain duluan gitu loh sama si asosiasi ini gitu? Menurut gue set program dulu aja ya. Mereka kan sebenarnya gue kurang tahu sih Mas. Mungkin gue misinfo juga, kurang dapat info, tapi gue nggak tahu sebenarnya tujuan utama PBSI itu apa gitu. Apakah memajukan scene yang udah ada atau mau bikin kompetisi yang baru? Kompetisi yang baru kan mereka kemarin itu ada Liga Nusantara ya, salah ya? Liga Nusantara itu di posternya open registration bulan Mei, tapi ini bulan Juni itu belum ada, setahu gue. Correct me if I'm wrong nih. Setahu gue sampai kita kan ada broadcast channel di Instagram, sampai info broadcast channel itu kita up, itu belum ada open registration-nya gitu. Jadi menurut gue PBSI ini, asosiasi ini harus set dulu goals-nya itu mau kemana. Jangan ini mau dikerjain. Fokus satu dulu lah. Apa yang sudah berjalan bagus ya udah, that's it gitu loh. Lu tinggal supervise aja gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang lu pengen bangun, misalnya lo Kapala gitu ya, game buatan Indonesia sendiri, kemarin baru ada isu pemain nggak dibayar, ya gue urusin yang itu gitu. Lo Kapala mau dibawa kemana, atau Liga Nusantara mau dibawa kemana, atau liga-liga apa yang PBSI mau bikin, asosiasi mau bikin, mau dibawa kemana gitu. Jangan ngerecokin apa yang udah settled, yang udah bagus gitu. Buat apa ya, kalau ngomong game lain gitu kan ya, di Indo kan sebenarnya nggak cuma Mobile Legend ya, banyak yang bisa digarap gitu. Dan itu kalau memang idenya untuk merangkul ya semua dirangkul, jangan Mobile Legend. Benar. PUBG Mobile nih yang sekarang lagi tanding, rangkul. Terus apalagi lo Kapala yang kemarin baru ada isu nggak dibayar, masa media yang ngurusin, gua sama LA Talks tuh yang ngurusin. PBSI duluan dong harusnya gitu kan. Iya. Terus kalau ada lo memang Kapala tujuannya gitu. melindungi gitu ya, melindungi insan e-sport gitu ya. Terus Wild Rift sepi, gimana caranya bikin rame gitu. Jangan urusin game yang udah jadi, udah settle, rame, jadi intinya kayak cari-cari kesalahan gitu loh Mas. Gue gak suka banget yang kayak gitu sebenarnya. Iya, padahal sebenarnya banyak banget ya, Wild Rift, Dota kayak scene-nya dulu kayak apa gitu kan, sekarang kayak gimana gitu. Pemain Indo banyak, Emon sekarang stay di Amerika, tahu nggak Whitemon? Kan lu nggak tahu. Nah, terus ada banyak lah pemain Boom, pemain Alon juga banyak, gitu kan. Jadi PR-nya sebenarnya banyak sih Mas, cuma ya mudah-mudahan terselesaikan lah satu-satu. Instagramnya udah di nonaktif aja, udah kerja gitu. Aduh, ya. Udah lah, bercanda. Tapi gue pengen banget sih Mas duduk ngobrol gitu ya. Iya. Gue pengen tahu aja sebenarnya goalsnya itu apa. Jadi kita sebagai rakyat di ekosistem yang udah dibuat kan. Jadi kita tahu gitu loh. Oh, apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa kasih arahan, apa yang bisa kasih saran gitu. Jadi terbuka aja sih menurut gue. Iya. Ya sama kayak inilah. Pemerintah lah, ininya udah tahu tuh visi-misinya mau ngapain aja gitu. Ya menurut gua juga sayangnya itu ya, kalau ngomong siapa Pak Sekjen tuh kan memang orang luar ya,
harusnya dia punya staff yang beneran ahli nih. bukan yang beneran cari muka doang gitu loh. Jadi kayak yang ngasih taunya bener gitu kan. Setuju. E-sports kita ini kan masih muda ya, masih gak nyampe 10 tahun lah di Indonesia gitu. Jadi memang perlu orang-orang yang udah ngerti isinya dari dulu tuh mau dibawa ke mana sebenarnya. Jangan orang-orang baru. Gue nggak nyalahin orang-orang baru ya, tapi orang baru kalau misalnya dia kompeten, wow, gue welcome banget gitu yang bisa bawa terobosan gitu kan. Cuma kalau misalnya orang baru, lu mau buat cari nama doang, buat nyari pansos doang di e-sports nanti deh. Masih banyak yang lain yang bisa ini. Iya, PR-nya masih banyak ya. PR-nya tuh masih banyak. Iya. Wah, seru banget nih. Nanti kita kapan-kapan lah kita ngobrol-ngobrol lagi ya kalau ada isu-isu lain. Ya udah segitu dulu. Thank you banget buat Jansen, thank you buat yang nonton. Ya kita ketemu lagi ya kapan-kapan. Dadah. Ya.